Ya, masih di Anyus Malam dan kita ke informasi mancanegara pemirsa. Kelompok militer Yaman Houthi kembali menyerang kapal kargo di Laut Merah. Mereka kembali menenggelamkan kapal berbendera Liberia Eternity Sea. Dalam kurun waktu 24 jam, kelompok Houthi melancarkan 2 serangan mematikan di Laut Merah. Kapal kargo Eternity Sea tenggelam usai jadi target serangan rudal dan kapal cepat kelompok Houthi. Sebelum tenggelam, kapal mengalami kerusakan di sejumlah bagian. Pasukan Angkatan Laut Eropa di Timur Tengah hanya 6 dari 25 orang di dalam kapal yang bisa mereka selamatkan. Serangan juga tewaskan 3 kru kapal berbendera Liberia itu. Sebelumnya, Houthi juga menenggelamkan kapal kargo Liberia lainnya, Magic Seas. Pihak Houthi menyatakan operator kapal asal Yunani tersebut melanggar larangan memasuki pelabuhan Palestina. Kapal sudah diperingatkan namun tidak mematuhi. Pihak Houthi pun melakukan serangan dengan menggunakan drone dan rudal angkatan laut hingga kapal rusak. Militer Yaman menyatakan pihaknya mengizinkan awak kapal dievakuasi begitu kapal mulai tenggelam. Kelompok Houthi menyatakan akan menyerang pelayaran yang berkaitan dengan Israel di Laut Merah hingga Israel mengakhiri genosida di Gaza. Ya pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding serta kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Holding dan kontraktor kontrak kerjasama. Pada hari ini, Kamis 10 Juli 2025, disampaikan perkembangan penanganan perkara dimaksud, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil penyidikan yang dilakukan secara maraton dengan jumlah saksi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Ya, Muhammad Rizal Khalid menjadi salah satu tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama 2018 hingga 2023. Kejaksaan Agung menetapkan Rizal Khalid sebagai tersangka dengan kaitannya sebagai beneficial owner PT Thai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Namun saat ini Kejagung belum mengetahui posisi Rizal Khalid. Terlebih Rizal telah dipanggil beberapa kali namun tidak datang. Diduga Rizal Khalid berada di luar negeri. Penyidik telah memanggil dengan patut namun hingga saat ini Rizal Khalid tidak pernah menghadiri panggilan tersebut. Tersangka MRC selaku beneficial owner PT Thai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Selain Rizal Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 orang tersangka lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Audrey Bianca, Miss DKI Jakarta terpilih sebagai Miss Indonesia 2025 di malam puncak penobatan Grand Final Miss Indonesia 2025. Ya, Audrey berhasil menjadi yang terbaik dari 38 finalis lainnya. Audrey
Bianca berhasil menjadi yang terbaik setelah mengalahkan 37 peserta lainnya di ajang Miss Indonesia 2025. Dengan penuh keyakinan, perempuan muda kelahiran tahun 2003 ini menjawab setiap pertanyaan dari Dewan Juri, mulai top 15, top 6, hingga menjadi juara. Momen puncak terjadi ketika mahkota disematkan oleh Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiri, dibantu oleh Miss World 2025, Opal Suchata Chuangsri. Saya tidak sabar untuk melihat 1 tahun ke depan apa saja yang akan dilakukan untuk saya dan apa saja yang akan saya pelajari juga dengan Yayasan Miss Indonesia, kami Yayasan Nusantara, dan juga Inspire Women Academy, dan juga Ideal Transmedia dan Angela Transmedia, dan juga saya untuk komunitas. Ketua Dewan Juri, Liliana Tadusudibyo yang merupakan founder and chairwoman Miss Indonesia Organization, mengapresiasi Miss Indonesia yang membawa semangat manners, impressive, smart, and social yang akan menjadi semangat para juara. Penilaiannya ada berdasarkan 4 pillars, manners, impressive, smart, and social, dan juga ada 7 fast track yang harus dilalui, itu semua juga ada nilainya. Dan setelah itu juga ada pre-judging, dan nanti terakhir ada ini malam final ini ada judging juga. Sebagai Miss Indonesia 2025, Audrey akan mewakili Indonesia di ajang Miss World 2026. Dirinya akan menjalani berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan bersama Yayasan Miss Indonesia, menjadi duta perubahan yang membawa pesan Beauty with a Purpose ke masyarakat luas. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Surya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasca Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia dan tarif tambahan 10% bagi negara anggota BRICS termasuk Indonesia, Erlangga Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian datang ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Arumsari pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Erlangga Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian datang ke Amerika Serikat bertemu dengan US Secretary of Commerce Howard Lutnick untuk bernegosiasi terkait tarif resiprokal untuk Indonesia. Menurut Erlangga, pertemuan berlangsung positif. Indonesia dan AS sepakat mengintensifkan perundingan tarif dalam 3 minggu ke depan untuk memastikan hasil terbaik bagi kedua belah pihak. Diketahui, pemerintahan Presiden Trump membuka ruang bagi Indonesia untuk negosiasi tarif hingga 1 Agustus 2025. Sebelumnya pada April 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan akan mengenakan kenaikan tarif impor 32% untuk produk Indonesia yang masuk ke AS. Trump juga mengenakan tarif tambahan 10% bagi seluruh anggota BRICS termasuk Indonesia. Sejumlah langkah pun diambil pemerintah, salah satunya dengan terus bernegosiasi dengan AS.